Pagi ini saya akan mengambil judul yaitu Rumah Keintiman. Rumah Keintiman. Bulan ini kita memulai tahun yang baru dengan tema bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hubungan itu sangat mudah ya. Artinya semua kita pasti butuh yang namanya berhubungan dengan orang. Betul tidak? Kita tidak mungkin kita bisa hidup tanpa orang lain. Nah, hubungan yang baik itu selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika kita punya keluarga dalam rumah tangga, hubungan suami istri baik, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baik. Betul tidak? Kita punya anak, kita bisa berhubungan yang baik dengan anak, maka rumah itu menjadi rumah yang baik. Begitu juga di dalam kita bekerja. Kita semua butuh punya hubungan yang baik. Tetapi seringkali kita ini hanya bingung dengan hubungan yang horizontal. Padahal sebelum kita punya hubungan horizontal, yang terutama adalah bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen. Mungkin kita sudah jadi Kristen ada yang lebih dari 20 tahun. Saya pengen siapa yang menjadi Kristen lebih dari 20 tahun? Yang kurang dari 10 tahun. Wah, berarti lebih, ini lebih banyak yang lebih. Mungkin ada yang kenal Tuhan jadi Kristen udah lebih dari 50 tahun. Ada yang lebih 50 tahun? Oh, ini barisan depan ini ya. Haleluya ya. Tetapi bukan soal berapa lama kita jadi Kristen. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana saudara punya hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan? Tuhan punya kerinduan untuk selalu memiliki hubungan dengan kita. Tetapi seringkali kita manusia ini gak mau berhubungan dengan Tuhan. Semua hanya karena diri kita. Sampai kita tidak pernah membawa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga mungkin orang sekitar kita berkata, ini orang Kristen tapi kok gak pernah ngomongin tentang pekerjaan Tuhan. Jangan-jangan ini hanya Kristen secara KTP. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin memiliki persekutuan. Banyak orang berkata, manusia kok bersekutu dengan Allah? Sebetulnya betul yang mana? Apakah Allah bersekutu dengan manusia atau tidak? Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau bersekutu dengan umatnya. Karena apa? Saudara harus bisa jawab. Karena apa? Karena kita ini diciptakan menurut gambar Tuhan sendiri. Karena itu dia menjadi Allah yang mau bersekutu dengan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang bisa kita ajak berbicara. Gak harus di tempat yang harus dikuduskan. Tidak. Mungkin kita mau ngomong sama Tuhan sedang di kamar mandi. Gak apa-apa. Bukan terus akhirnya, wah ntar dosa ya. Kita ngobrol sama Tuhan kok di kamar mandi. Kalau Tuhan mau bicara, di mana saja terserah. Karena Tuhan itu cinta kepada kita. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, saya mulai dari ayat ini. Pasti Allah melakukan hal ini bagi saudara karena ia selalu melakukan apa yang dikatakannya. Waktu saya baca ini ayat bagus ya, ini penggalan dari kalimat. Kita punya Allah, bukan Allah yang omong-omong saja. Tetapi omon-omon katanya Pak Alex ya. Bukan Allah yang omon-omon. Tetapi kita punya Allah yang selalu melakukan apa yang dikatakannya. Kita punya Tuhan yang selalu menepati semua janji-janjinya. Apakah itu bukan sesuatu yang luar biasa? Bilang sama teman di sebelah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia berjanji dan dia pasti menepati. Selanjutnya, dan dialah
yang telah mengajak saudara masuk ke dalam persekutuan yang indah dengan anaknya, yaitu Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan itu memanggil semua orang untuk masuk di dalam persekutuan. Bukan sekedar persekutuan biasa, tetapi persekutuan yang indah. Saudara tentu ngerti artinya indah. Indah itu bagus. Indah itu menakjubkan. Jadi Tuhan itu menawarkan kepada kita semua pagi hari ini. Memulai tahun 2025. Ayo masuk dalam persekutuan yang indah dengan saya. Apakah saudara mau? Itu adalah sebuah pertanyaan untuk kita masing-masing. Dalam perjamuan kudus, setiap kali kita angkat roti, angkat anggur, dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 16, dikatakan bahwa kita minum anggur dan makan roti adalah persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Kenapa kita selalu lakukan ini di awal bulan? Bukan hanya sebuah ritual agamawi, tetapi supaya kita ingat pada waktu kita makan tubuh, minum darah, sebenarnya sebagai deklarasi bahwa saya bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus. Ada persekutuan yang indah, persekutuan yang intim, persekutuan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Dan itu adalah hak istimewa saudara dan saya. Tapi kenapa kita sering membiarkan Tuhan ada di belakang? Kita membiarkan diri kita membiarkan hal lain lebih utama daripada Dia. Saya katakan di situ, keintiman juga bukan seberapa banyak aktivitas rohani yang kita lakukan. Keintiman juga bukan tentang berapa ayat yang kita hafal. Nanti kita merasa gini, saya ini sudah hafal ya Kejadian sampai Wahyu. Belum tentu loh itu intim. Siapa tahu kita cuma hafal untuk perang, ya kan? Ada untuk nunjuk dosanya orang. Saya dapat penglihatan kamu ini. Bisa saja. Jadi keintiman bukan soal berapa banyak ayat yang saudara hafal. Keintiman adalah tentang percaya penuh kepada Tuhan apapun situasinya. Luar biasa, dari awal ibadah kita nyanyi tadi. Kita memuji Tuhan untuk segala musim. Mungkin pagi ini musim saudara adalah musim yang lagi enak, lagi makmur, lagi senang, lagi dipromosikan. Atau sebaliknya, sekarang adalah musim yang paling sulit dalam hidup saudara, dalam kesehatan saudara. Tetapi ketika kita berkata bahwa saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan, apapun musimnya, saya tetap percaya penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Sebagai bukti bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, kita masih bisa nyanyi, ku mau selalu, lanjutkan, bersyukur. Ya, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Saudara lihat, di dalam Alkitab kita, itu adalah bukan dongeng, itu adalah kisah hidup setiap anak-anak Tuhan. Berapa banyak mereka yang diancam, diambang kematian, tetapi mereka tetap memilih Tuhan. Karena apa? Karena itu lahir dari sebuah keintiman. Sadrak, Mesak, Abednego sudah jelas. Lihat di depan ini ada api, dikatakan dibuat 7 kali lipat. Sedangkan orang yang ngangkat saja, yang menyalakan api, mati. Berarti kematian itu hanya tinggal selangkah. Tetapi saat dikasih kesempatan pun, Sadrak, Mesak, Abednego tetap memilih, saya tidak mau menyembah berhala, tetap saya sembah Tuhan. Artinya apa? Kok bisa kayak gitu? Itu adalah hasil dari sebuah keintiman. Karena bagi Sadrak, Mesak, Abednego, andai kata saya mati pun, sebentar lagi saya akan masuk di dalam surga, ketemu dengan Tuhan. Kenapa jadi takut? Jadi kita bicara kalau kita intim, buktinya apa? Kita ini percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Nah, saya akan ambil sebuah kisah tentang keintiman ini, yaitu dari sebuah keluarga. Keluarga ini tinggal di sebuah kota namanya Betania. Nah,
Saudara tentu tahu ya, kalau sudah lihat gambarnya langsung tahu. Keluarga siapakah itu? Maria, Marta ya. Maria, Marta dan Lazarus. Di Betania, Betania itu artinya rumah persediaan, artinya rumah perawatan, juga rumah keintiman. Di tempat ini, di rumah keluarga ini, Yesus menikmati apa yang dikatakan keintiman. Kita baca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Sembari Yesus bersama murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka tiba di suatu desa di mana seorang wanita menyambut Yesus di rumahnya. Nama wanita ini Marta dan ia memiliki seorang adik perempuan bernama Maria. Maria duduk dengan seksama di hadapan sang guru atau rabi, menyerap tiap-tiap wahyu yang dibagikannya. Tetapi Marta merasa kesal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah untuk para tamunya. Sehingga Marta menyela Yesus dan berkata kepadanya, "Tuanku, bukankah tak adil jika adikku membiarkan aku melakukan pekerjaan ini sendirian? Seharusnya tuanku menyuruhnya untuk bangun dan membantuku." Nah, di sini dikatakan bahwa ada dua, yaitu Marta dan Maria. Selanjutnya ayat 41. Tuhan Yesus menjawabnya, "Marta yang kukasihi, mengapa kamu kesal dan gundah? Bingung akan pekerjaan-pekerjaan ini? Maria telah menemukan satu hal terpenting dengan memilih duduk di kakiku. Perhatian Maria tidak teralihkan dan aku tidak akan mengambil hak istimewa ini daripadanya." Maria tahu Yesus datang dalam rumahnya. Dia ambil posisi untuk duduk dan mendengarkan. Karena enggak kebetulan Yesus itu masuk dalam rumahnya. Itulah yang namanya keintiman. Jadi kalau kita bicara apa bukti bahwa kita ini punya hubungannya intim dengan Tuhan? Ya seperti Maria. Dikatakan tadi di ayat yang ke-38 dikatakan Maria duduk seksama di hadapan sang guru, menyerap tiap-tiap wahyu yang dibagikannya. Bagus sekali ayat ini kalau direnungkan. Seringkali kita ini pergi ibadah ya. Tapi kita datang tidak punya tujuan seperti Maria. Kedatangan kita di sini hanya sebagai saya Kristen, minggu ya ibadah. Atau mungkin saya harus ibadah supaya saya diberkati Tuhan. Itu sudah bukan zamannya lagi. Ketika saudara bicara, saudara menjadi kenal Tuhan 20 tahun lebih. Tetapi yang harus kita lakukan, ketika kita ada di dalam rumah ibadah seperti ini, biarlah kita punya hati yang kayak Maria. Menantikan dengan penuh kerinduan wahyu yang dibagikan. Wahyu itu keluar dari siapa? Dari mulut hamba-hambanya. Wahyu itu keluar dari siapa? Dari teman-teman kita yang kenal Tuhan. Wahyu itu ada di mana? Bisa ada di mana-mana. Tetapi itu hanya bisa kita tangkap kalau kita punya hati seperti Maria. Ada kerinduan. Amin. Jangan biarkan setiap hari minggu lewat. Apalagi sekarang orang begini, kok habis ibadah lagi ya? Kok rasanya cepat? Betul. Cepat. Tetapi yang paling penting, apa yang saudara terima? Ada pewahyuan apa? Ketika saudara di rumah, hari-hari ini gereja sedang mengajak kita untuk berpuasa, puasa Daniel. Pewahyuan apa? Hikmat apa? Teguran apa? Kalau kita punya sikap seperti Maria, Tuhan akan melihat, oh ya, karena kamu mendekat kepadaku, saya beritahu wahyu-wahyu yang baru. Amin. Kita rindukan wahyu-wahyu yang baru dari Tuhan. Sekarang tidak ada yang bisa kita andalkan. Di LA, tempat orang-orang kaya dengan begitu banyak. Mereka sudah bangun kekayaan berpuluh-puluh tahun. Dalam sekejap hilang. Kalau tidak punya Tuhan, itu bisa gila. Jadi kita tidak pernah tahu goncangan apa yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita tetap bisa berkata, aku tetap percaya kepadamu Tuhan, situasi apapun. Sebab aku tahu di dalam Engkau hanya ada kebaikan semata-mata. Amin.
hanya ada kebaikan semata-mata. Oke. Selanjutnya ini yang bisa kita lakukan ya pada waktu pagi. Mazmur 5 ayat 3, ini ayat bagus sekali. Di situ ada gambar bangun pagi. Sekarang ini banyak gangguan di pagi hari ya. Ada yang pagi hari langsung lihat, begitu kita buka WA, apalagi WA-nya itu mengenai bisnis, kita jadi apa? Kita mesti jawab dulu ini ada orderan masuk. Kalau sudah begitu, lewat sudah, betul tidak? Atau muncul gini, berita kematian. Nah, kita mulai jawab toh. Itu jawab begitu tuh ya bisa panjang. Tetapi lihat gambar ini. Ketika bangun menghadap apa? Menghadap Tuhan. Dan ini adalah sebuah latihan. Pak Jerry awal tahun katakan ini adalah sebuah disiplin. Disiplin itu ya wajib tadi Pak Ale juga bilang toh. Tiap pagi dia punya konsisten untuk olahraga. Ya olahraga. Apapun olahraga konsisten. Nah, kita mari ubah ya. Ini saya bicara bukan untuk saudara, tapi saya bicara juga untuk diri saya. Ketika pagi hari dikatakan nih, di pagi hari ya Tuhan, Engkau mendengar suaraku. Di pagi hari aku mempersiapkan doa dan korban penyembahan bagimu. Dan aku menunggumu berbicara ke dalam hatiku. Indah sekali. Inilah undangan Tuhan. Pagi hari saudara datang di hadapan Tuhan. Tuhan mau dengar suara saudara. Nyanyikan sebuah lagu pujian bagi dia. Gak bisa nyanyi pakai YouTube. Gak bisa nyanyi baca Mazmur. Saudara kalau baca Mazmur dengan suara terdengar, saudara bisa nangis loh. Kemarin pembantu saya ulang tahun. Terus tiba-tiba saya pengen kasih dia Mazmur 139. Saya WA, Mbak tak kasih ayat ya. Nah, ketika dia naik ke atas, Cik, saya mau nangis Cik. Saya kasih Mazmur 139 karena saya punya pembantu ini merasa bahwa dia sepertinya bukan anak ibu kandungnya. Dia merasa dia disiksa gitu loh. Saya bilang sama dia, enggak, Tuhan itu yang menenun kamu dalam rahim ibumu. Dia bilang, Cik saya mau nangis. Enggak apa-apa, kamu mau enggak tak doain? Mau, saya doain. Jadi apa artinya? Firman itu adalah kata-kata Tuhan. Itu bukan kata-kata manusia. Itu kata-kata Tuhan. Siapapun yang membaca, siapapun yang mendengar, itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Nah, dikatakan di sini pagi hari Tuhan mau dengar suara kita. Gak bisa bermazmur, ya baca kitab Mazmur. Kan enak sudah dibikinkan sama Daud, sama Musa, sama siapa saja di situ. Baca, dikatakan di situ kita siapkan sebuah doa pengagungan. Mungkin juga doa permohonan, enggak apa-apa. Kan kita akrab, boleh kita minta. Kemudian kita tunggu biar Tuhan bicara dalam hati kita. Amin. Amin. Mau saudara berubah? Saudara lagi difoto sama Tuhan dari atas. Ya toh? Yang sudah bilang ya udah direkam, masuk rekaman. Yes, jadi mulai besok pagi hari ingat gambar saya itu. Langsung begini ya, berdoa. Oke, nah sekarang di dalam rumah keintiman tadi ada apa? Nah sekarang kita buka Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ya, saudara perhatikan di depan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah satu seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi peristiwa kedua yang terjadi. Di
di dalam rumah keintiman. Tadi yang pertama, ada kerinduan untuk mendengarkan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara bisa lihat dalam ayat 1. Yohanes 12 ayat 1, slide saya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Saya tulis di situ, di dalam rumah keintiman, pasti ada kebangkitan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, pasti ada kebangkitan. Jangan sampai kita masuk tahun baru, kita sudah jadi orang yang mati pengharapan. Udah jadi orang yang putus asa. Semua sudah memprediksi 2025 seperti ini. Kita jadi orang yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, selalu ada kebangkitan. Kebangkitan tentang apapun. Banyak hal yang akan bangkit melalui kita. Dan kebangkitan kita juga akan membawa pengaruh kepada sekitar kita. Dimanapun saudara berada, ketika Tuhan izinkan ada di tempat-tempat yang kematian, saudara ada di sana. Ketika saudara hidup dalam keintiman, saudara pembawa kebangkitan. Amin. Katakan, saya pembawa kebangkitan. 2, 3. Aduh, itu namanya gak bangkit. Apa? Saya membawa kebangkitan. Saudara sendiri ngomongnya aja kayak gak bangkit ya kan. Ayo ucapkan dengan iman ya. Saya pembawa kebangkitan. 2, 3. Ya mantap. Ayatnya ya, 2 Korintus 3, 17-18 itu bagus. Tuhan adalah roh yang memberi kehidupan. Dan di mana Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Di mana Tuhan berada, di situ ada kebangkitan. Tetapi wajah kita orang-orang Kristen tidak terselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia. Roh di dalam kita, roh kebangkitan, roh kebebasan. Ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan mengubah wajah kita, bukan wajah ini ya. Wajah kita adalah pribadi kita, adalah pribadi Tuhan. Yang memantulkan Tuhan. Sehingga dimanapun kita berjalan, yang mati ikut bangkit. Amin. Jangan sampai kita gini, ada saya, enggak ada saya, tetap ada kematian. Terus kita berusaha cari apa? Enggak, yang kita perlu cari adalah jangan-jangan kita kehilangan keakraban, keintiman dengan Tuhan. Ini menjadi sebuah introspeksi buat saya dan saudara. Yang kedua, Yohanes 12 ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Keintiman dengan Tuhan membawa panggilan untuk melayani. Melayani bukan hanya sekedar tugas atau pekerjaan maupun tanggung jawab tanpa rasa cinta kepada Tuhan. Jadi keintiman itu selalu menghasilkan sebuah pelayanan. Bukan pelayanan yang di gereja saja, tetapi hati yang melayani. Hati yang melayani adalah hati yang mau memberi, bukan mengambil. Hati yang selalu mau menolong orang, itu melayani. Kita melayani dari mana? Dari dalam rumah kita dulu. Di tempat manapun. Bukan hanya sekedar aktivitas rohani. Amin. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di situ dikatakan yang keempat adalah dalam keintiman selalu ada yang namanya pengorbanan. Orang yang intim dengan Tuhan pasti punya hati yang mau berkorban. Hati yang mau memberi persembahan. Tidak hitung-hitungan. Contohnya di sini kebetulan tentang Maria membawa minyak wangi yang mahal harganya. Tapi dia bukan sedang mengadakan transaksional. Tidak. Tetapi Maria ada tepat untuk menggenapi firman Tuhan. Karena sebentar 6 hari kemudian Yesus mati. Sebelum dia mati, dia masih bisa merasakan kasih urapan dari minyak wangi.
Pada waktu mati ada yang memberikan dia minyak wangi, tapi dia sudah mati. Tapi waktu itu dia masih hidup, dia masih bisa merasakan. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, berapapun yang Tuhan mau saudara korbankan. Bukan soal uang, tapi apapun banyak yang Tuhan minta dari kita. Kita bisa memberi tanpa pamrih. Roma 12 ayat 1 katakan begini. Jadi inilah yang aku inginkan untuk kamu lakukan. Tuhan yang akan tolong kamu. Persembahan itu kayak apa sih? Taruhlah kehidupan sehari-harimu. Baik ketika kamu tidur, makan, bekerja, dan berjalan-jalan. Healingnya. Jalan-jalan sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Jadi persembahan itu bukan cuma uang, tetapi hidup kita. Termasuk apa? Kegiatan kita. Ini dengan sangat jelas ditulis ya. Mau jalan kah, mau kerja, mau apa. Semuanya dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Tapi yang mengerikan di rumah keintiman itu ada sesuatu. Ayat 4-6. Yohanes 12 ayat 4-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering ambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yang merusak keintiman adalah roh cinta akan uang. Jadi kalau kita, hidup kita ini dulunya sangat cinta Tuhan, tiba-tiba kita mulai tidak cinta Tuhan, kita sudah lupa cari Tuhan, jangan-jangan roh Yudas Iskariot ada di dalam rumah keintiman kita. Karena enggak ada bandingannya itu, Tuhan tuh suka bandingkan cuma sama uang. Matius 6 ayat 24. Kalian tidak dapat melayani dua majikan, Allah dan uang. Karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Mazmur 62 ayat 10. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jadi kalau kita mau tetap intim kepada Tuhan, uang itu akan datang. Itu ajaibnya dengan Tuhan ya. Ketika kita intim dengan Tuhan, kadang-kadang kayak Bu Linda cerita kemarin, minggu lalu. Kita belum ngomong sama siapa-siapa. Tapi orang sudah kirim untuk kita. Kita masih berpikir bagaimana ya saya ini. Tiba-tiba pekerjaan kita dapat terobosan. Tapi kalau sebaliknya kita kejar uang. Sampai kita mengabdi kepada uang daripada kepada Tuhan. Jangan-jangan roh Yudas Iskariot ada dalam kita. Yang betul adalah Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang betul hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan, orang yang cinta aku akan kuselamatkan. Yang mengakui aku akan kulindungi. Jadi apa tandanya kita melekat pada Tuhan? Yaitu cinta kepada Dia. Mengakui Tuhan dalam hidup kita. Itu bukti hati kita melekat kepada Dia. Ayat terakhir saya minta tim PAW. Mari buka di dalam Mazmur 63 ayat 5 dari TPT. Kita baca sama-sama ya sambil berdiri ya. Mari berdiri kita baca sama-sama ayat ini dari Mazmurnya ya. Sambil Mazmur 63 ayat 5. 1, 2, 3. Mazmur 63 ayat 5. Aku melimpah dengan pujian ketika aku datang ke hadapanmu. Karena urapan kehadiranmu membuatku puas tiada bandingnya. Engkau adalah jamuan kenikmatan yang melimpah bagi jiwaku. Bagus sekali. Ayo kita baca lagi sekali lagi sambil mungkin musik bisa mulai ya. 2, 3. Mazmur 63 ayat 5. Aku melimpah dengan pujian ketika aku datang ke hadapanmu. Karena urapan kehadiranmu membuat aku puas tiada bandingannya.
Engkau adalah jamuan kenikmatan yang melimpah bagi jiwaku. Amin. Datang dengan pujian, datang dengan kerinduan. Tuhan sudah rindu saudara. Mungkin Tuhan sudah tunggu saudara bertahun-tahun. Bilang sama Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu.